Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Baik Pak, perkenalkan nama saya Imam Chandra Daneswara, NRP 801141039. Saya dari Setuhub. Di sini saya akan membuat video sertifikasi tentang materi overhaul damper di HD 785. Untuk isi materi video saya, yang pertama yaitu tentang proses, kedua disassembly, ketiga assembly, keempat measurement and inspection, dan yang terakhir testing and adjusting. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal part-part yang ada di dalam komponen damper tersebut. Baik Pak, untuk lokasi damper sendiri itu di unit ada di belakang ya, di engine belakang, nempelnya pada flywheel. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai ini ya, sebagai penyerap vibration twist ketika unit beroperasi atau berhenti. Untuk komponen-komponennya di sini ada breather, yang oranye ini ada breather, yang di luar sini ada cover damper. Nah, di dalamnya itu nanti ada damper S ya. Damper S itu partnya ada flank depan belakang, terus ada outer body dan inner body. Nah, yang nempel di cover damper ini nanti di sini yang nempel di drive shaft. Ini ada kopling. Nah, yang kopling ini dia akan jadi satu dengan shaftnya. Shaft ini nanti akan masuk ke dalam inner bodinya si damper tersebut. Nah, di dalam damper tersebut untuk rubbernya itu besarnya beda ya. Ada rubber yang besar dan ada rubber yang kecil. Mungkin seperti itu saja untuk part-part yang ada di dalam komponen damper di HD 785. Oh ya Pak, ketinggalan untuk penopang shaftnya yang di cover damper ini, dia ada dua bearing ya. Ada dua bearing, tengah-tengahnya ada spacer. Nah, agar kotoran tidak masuk ke dalam damper, di luar cover damper ini itu ada oil seal, biar kotoran tidak masuk ke dalam, dan grease yang ada di dalam bearing tersebut tidak akan keluar. Jadi oil sealnya ada dua, yang di bagian dalam dan di bagian luar sini. Oke Pak, kali ini masuk ke dalam materi overhaul. Yang pertama yaitu tentang proses ya, proses persiapan sebelum overhaul. Yang perlu dilakukan yaitu pertama siapkan toolnya dulu ya, seperti toolbox. Terus special tool itu seperti tool pengukuran, inset micrometer, outside micrometer, vernier caliper, dan tidak kalah pentingnya juga ini untuk puller jack ya. Puller jack itu nanti untuk mengepres shaftnya, mengeluarkan dan memasang, dan melepas dan memasang bearingnya juga. Terus setelah tool siap, kita menyiapkan dokumen overhaul seperti KE5 untuk disassembly, KE4 untuk assembly. Jangan lupa juga siapkan shop manual, partbook, terus PK2 dan PSN. Dan juga tidak kalah pentingnya ini ya, dokumen SBPR seperti MAR, BAPP, problem log, dan lain-lain. Setelah dokumen lengkap, langkah selanjutnya sebelum disassembly yaitu kita lakukan pre-washing dulu. Ini kan kotor nih damper ini, jadi misal kalau kotor, kalau langsung kita overhaul itu nggak maksimal kualitasnya, maupun nanti ketika melakukan inspection dan measurement itu nggak kelihatan ada crack atau tidak. Terus ya jangan lupa untuk toolnya tuh nyiapin color checker ya, untuk pengecekan crack pada komponen. Dan langkah yang selanjutnya di persiapan ini yaitu ini ya,
siapkan lokasi untuk overhaulnya yang bersih dan rapi supaya kerjanya enak dan tidak berhamburan ketika melakukan overhaul. Mungkin itu saja untuk critical pointnya di proses sebelum overhaul ya. Lanjut untuk proses disassembly. Setelah kita cuci kan bersih nih, langsung kita untuk disassembly-nya pertama yaitu di cover damper dulu nih ya. Cover damper itu biasanya kalau mid life itu ganti bearing dua-duanya, terus seal oil 2 sama snap ring. Nah itu yang dibongkar terlebih dahulu dengan cara pertama melepas oil sealnya dulu yang dalam dan luar. Setelah itu melepas snap ring untuk locknya sub. Setelah snap ring dilepas maka sub akan kita press biar keluar dari cover dampernya menggunakan tool press jack. Terus setelah sub keluar, sisa bearing 2 sama spacer 1 kita lepas juga pakai tool press ya, supaya memudahkan. Setelah terlepas semua, kita pisahkan antara mana yang dipakai lagi dan mana yang tidak dipakai lagi. Dan yang dipakai lagi itu nanti kita cuci bersih supaya kelihatan ketika nanti kita melakukan inspection dan measurement. Setelah cover damper sudah, yang selanjutnya yaitu overhaul untuk dampernya ya. Overhaul damper pertama kita buka boltnya flank, yang depan dan belakang ada 2 flank, baut kunci baut 22 mutar. Nah sebelum kita lepas flanknya itu kita marking dulu ya, biar nggak tertukar antara depan dan belakang dan tidak salah lubang nanti ketika kita memasang. Kan di situ ada dual pinnya ya. Setelah kita marking, kita lepas boltnya, kita lepas flanknya. Nah di situ nanti akan kelihatan inner body dan rubbernya, rubber big dan rubber small. Kita lepas juga flanknya yang di bagian belakang. Terus kita pisahkan mana yang bisa komponen dipakai lagi dan komponen yang tidak dipakai lagi. Terus kita cuci bersih. Untuk critical pointnya di sini yaitu usahakan mengikuti prosedur pada shop manual ya, agar tidak terjadi salah guna tool ataupun bisa sesuai prosedur lah. Dan juga jangan lupa sesuai prosedur disassembly QE5 ya. Terus yang kedua critical point-nya yaitu marking ya. Usahakan semua di marking ketika overhaul damper agar nanti ketika kita memasang kembali itu tidak terbalik dan tidak bingung. Dan yang terakhir kita cuci bersih semua komponen agar ketika melakukan inspection dan measurement bisa maksimal. Baik Pak, setelah tadi proses disassembly dan critical pointnya, yang ketiga yaitu inspection dan measurement ya. Ketika sudah disassembly dan sudah di washing semua ya, kita lakukan inspection dan measurement. Yang pertama yaitu inspeksi terhadap flank. Kita lakukan visual check ada tidak yang worn atau terluka atau gesekan dengan inner body, dan ada keretakan atau tidak. Biasanya kalau keretakan kita ngeceknya pakai color checker. Terus flank sudah, yaitu yang kedua cek bodinya itu ada 2 ya, inner body dan outer body. Di situ nanti ada cacat atau tidak, terus ada crack atau tidak. Terus setelah itu kita cek inspection terhadap rubbernya ya, rubber besar ataupun rubber kecil, ada terjadi deformation atau tidak, terus ada crack atau tidak. Yang keempat inspeksi terhadap subnya itu kan ada spline-nya itu worn atau tidak. Terus kita ukur besarnya, dari besarnya terus lihat standar tidaknya itu ada di QE5 ya. Itu nanti ada standarnya.
Biasanya kalau yang small itu 54, sekian sampai 55. Nanti kalau keluar dari rank itu maka harus diganti. Tapi jika masih masuk dan tidak ada cacat maka bisa dipakai lagi. Mungkin itu saja untuk inspection dan measurementnya. Terus selanjutnya itu cek covernya ya. Covernya yang besar ini kita cek ada crack atau tidak. Sama setelah itu cek koplingnya. Koplingnya itu biasanya spline-nya aus. Cek spline-nya, terus sama permukaannya yang terhadap grip shaft kita cek juga. Pastikan bersih sebelum memasang. Dan yang terakhir yaitu snap ring-nya ya. Biasanya itu snap ring-nya itu terjadi deformation. Ketika melepas itu kan berat. Nah, itu biasanya penyok-penyok. Mungkin itu saja untuk inspection dan measurement-nya. Critical point-nya sih biasanya yang rusak itu di flank-nya, terus di shaft, di snap ring. Sudah itu saja sih, sama di rubber yang paling penting. Jadi untuk inspection dan measurement ini tujuannya yaitu untuk mengetahui mana part yang diganti dan mana part yang bisa dipakai lagi. Nah, di situ nanti biasanya ada ringnya, ring A, B, C, AX atau BX. Kalau ring A itu yang di damper ini biasanya oil seal. Terus itu aja sih, oil seal. Kalau rubber itu masuknya di ring B karena dia bisa dipakai lagi ketika tidak terjadi deformation. Oke Pak, langkah selanjutnya proses assembling ya. Setelah kita lakukan inspection dan measurement, kita mengetahui mana part yang diganti, kita order, lalu kita pasang. Yang pertama yaitu pastikan ketika assembly itu sesuai marking yang kita beri pada saat disassembly tadi ya. Jadi biar tidak terbalik ataupun tertukar. Dan kedua, sebelum pemasangan pastikan komponen itu bersih, tidak ada kotoran. Terus berikan critical point itu ada di flank, itu berikan LG6 ya. Di flanknya depan belakang antara flank dan inner body itu harus dikasih liquid gasket. Tujuannya apa? Tujuannya agar grease yang kita taruh di dalam rubber itu tadi tidak keluar ketika terjadi panas pada damper. Biasanya ketika jadi panas kan untuk grease-nya kan akan mencair, dan ketika mencair kalau tidak dikasih liquid gasket nanti akan keluar. Terus apa lagi ya? Terus ya pasang critical point-nya lagi, pasang inner body dan outer body, dan pastikan rubbernya itu antara besar dan kecil itu tidak terbalik. Karena biasanya di rubber itu yang besar ada di bagian kanan dan yang kecil ada di bagian kiri. Dia sesuai dengan putaran engine. Putaran engine ke kanan, maka yang besar itu ada di kanan. Jangan lupa ketika memasang rubber di inner body atau outer body diberikan grease ya. Grease-nya ini grease khusus, grease NES, grease putih, grease sintetik ya kayak itu. Untuk kodenya itu biasanya G2 US di grease-nya itu. Nah, di situ diberikan grease secukupnya. Setelah itu kita pasang flank, inner body, rubber, terus kita torque botnya dua-dua itu torque-nya sekitar 16 sampai 18 kilo. Setelah itu terpasang, maka langkah selanjutnya yaitu overhaul, assembly cover. Assembly cover yang pertama kita assembly itu, tapi pastikan dulu bersih ya, bersih. Terus kita assembly untuk bearingnya. Bearingnya kita pasang satu dulu, setelah itu tengahnya ada spacer, baru kita pasang lagi bearingnya yang atas. Setelah bearing terpasang semua, kita pasang snap ringnya yang kecil. Snap ring kecil sudah terpasang, kita balik covernya, kita pasang dulu oil seal-nya. Setelah oil seal terpasang, kita pasang
sapnya dengan cara dipres ya sampai mentok. Terus habis itu kita pasang snap ringnya untuk sap, lock sap. Setelah itu kita pasang oil seal-nya. Mungkin kritikalnya di sini untuk pemasangan snap ringnya harus klik ya, harus sesuai alurnya yang ada, sesuai groove-nya yang ada di cover tersebut supaya tidak lepas. Oh ya, tapi critical point-nya untuk di bearing itu kita beri grease juga ya, sama seperti rubber tadi. Kalau rubber secukupnya, kalau grease ini di Q4 ada cc-nya, jadi 160 cc sampai 180 cc menggunakan grease NES G2 US. Mungkin itu saja Pak. Baik Pak, ketika assembly sudah, langkah terakhir proses terakhir yaitu proses testing and adjusting ya. Nah, testing and adjusting ini pastikan semua sudah di torque ya. Terus setelah dipasang, critical point-nya itu sebelum melepas damper kita harus cek dulu end play-nya. Nah, setelah kita memasang damper, kita cek end play-nya kembali. Jangan sampai end play-nya itu ketika sebelum bongkar dan setelah memasang itu berbeda. Terus setelah dipasang, pastikan tidak ada bunyi noise ya ketika di running. Mungkin itu saja sih untuk testing and adjustingnya untuk critical point-nya. Baik Pak, cukup sekian untuk sertifikasi saya di tahun 2020 materi overhaul damper. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun komen bisa langsung komen ataupun langsung hubungi saya Pak ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.